Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah senantiasa kita menjadikan rasa syukur kepada Allah taala bahwa sampai dengan hari ini kita merasakan kenikmatan oleh Allah. Sungguh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau benar-benar menghitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, kita tidak akan mampu menghitungnya. Hanya orang-orang yang pandai bersyukurlah yang akan bisa menemukan kebahagiaan. Sekaya apapun kita, kalau kita tidak bersyukur, kita tidak akan bahagia. Sehebat apapun kita, kalau kita tidak akan bersyukur, kita tidak akan bahagia. Maka kunci kebahagiaan hanya akan diperoleh oleh hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Kedua kalinya, salawat ma'asalam. Mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pasti nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan di dunia ini. Tentunya salah satu alam yang harus kita lewati adalah nanti kita sebelum ke akhirat akan dihisab oleh Allah. Ada beberapa orang yang nanti akan dihisab oleh Allah dengan hisaban yang mudah dan akan dimasukkan surganya Allah dengan rahmatnya. Nabi menyampaikan salasun man kunna fihi hasaballahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata birahmatihi. Ada 3 golongan yang nanti akan dihisab oleh Allah dengan hisaban yang mudah. Wa adkhalahul jannata birahmatihi, dan akan dimasukkan surganya Allah dengan penuh rahmatnya. Siapakah mereka itu? Yang pertama adalah tu'ti man haramaka, yaitu orang yang mau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Di dalam hidup, kalau kita saling memberi itu hal wajar. Suatu ketika kita diberi tetangga kita sesuatu. Dalam benak kita pasti akan terpikir, kalau saya punya sesuatu, saya harus memberi karena tetangga saya memberi. Kepada saudara kita yang biasa memberi kita, tentu kita akan ingat karena dia sering beri kita, pasti kita ingin balasnya. Tetapi bagaimana kita mampu memberi kepada orang yang tidak pernah memberi sama sekali kepada kita? Karena di situ ada rahasia bahwa kalau kita memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita, tentunya kita tidak akan berharap balasan. Maka salah satu ciri orang yang dihisab oleh Allah dengan hisaban yang mudah adalah orang yang mau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Monggo kita coba yang demikian. Yang kedua adalah watasil man qata'aka. Orang-orang yang dihisab oleh Allah dengan mudah adalah orang yang mau menyambung tali silaturahim, mau menyambung persaudaraan, kekerabatan, mungkin dengan saudara kita yang jauh, yang sudah, kalau orang Jawa karani wis mati obore, kemudian kita silaturahim kembali, kita sambung kembali. Maka orang-orang yang demikian, yang senang silaturahim, itu nanti akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, silaturahim memang sangat penting sekali. Lebih-lebih kita silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada kita. Kalau kita bertamu kepada orang yang biasa kumpul dengan kita, yang biasa baik dengan kita, itu hebat. Tetapi justru lebih hebat kalau kita mampu silaturahim, menyambung kepada orang-orang yang memutuskan silaturahim dengan kita, yang sudah tidak peduli dengan persaudaraan dengan kita, kemudian kita menyambung kembali. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang dihisab oleh Allah dengan hisaban yang mudah, watta'fu amman dolamaka, yaitu mampu memaafkan orang-orang yang berbuat dolim, mampu memaafkan orang-orang yang menyakiti dia, yang menzolimi dia.
Ada orang berbuat jelek kepada kita, kemudian kita memaafkannya. Ada orang menzolimi kita, menyakiti kita, kemudian kita mampu memaafkannya. Janganlah kita membalas kejelekan orang lain. Ada orang lain berbuat jelek kepada kita, kemudian kita membalas dengan mendoakannya. Apa bedanya dia dengan kita? Dia membenci kepada kita dengan sikap, sementara kita membenci kepadanya dengan doa-doa jelek kita. Marilah kita doakan orang-orang yang menyakiti kita, mendoakan orang yang menzalimi kita dengan doa-doa yang baik. Karena doa kita kepada orang lain itu pun akan kembali kepada diri kita. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi ada 3 hal yang nanti akan dihisab Allah yang dengan hisaban yang mudah. Yang pertama tadi adalah tu'timan harmaka. Kita mampu memberi kepada orang yang tidak pernah beri kepada kita. Yang kedua, wa ta'fu amman dzalama. Kita memaafkan kepada orang yang berbuat zalim kepada kita. Yang ketiga adalah kita mau menyambung tali silaturahim kepada orang-orang yang memutuskan silaturahmi kepada kita. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.